Ini sepanjang tahun tekanan untuk pelemahan rupiah itu kelihatan. Sejak 4 tahun terakhir, ada kecenderungan neraca pembayaran kita itu defisit. Bahkan tahun ini, 2025, sampai kuartal 3, ini angkanya kalau saya tidak salah, angka sampai tahun kuartal ketiga. Itu defisitnya cukup besar, dalam ini. Makanya judul dari press release-nya kalau dibaca itu kan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Pertumbuhan kredit yang kepada sektor UKM itu negatif sekarang ini. Bukannya lagi melambat, sudah turun. Penggelontoran likuiditas di Indonesia ini tidak begitu efektif untuk mendorong pertumbuhan kredit. Boro-boro untuk pertumbuhan ekonominya gitu ya. Pak Halim, ada yang ini mengkhawatirkan tentang ini era yen murah itu, Pak Halim. Ya. Apakah stance Bank Indonesia yang sebetulnya melakukan balancing act istilahnya ya. Jadi ya, mencoba tidak terlalu doyong ke kanan, tidak terlalu doyong ke kiri, dia berada di tengah. Apakah ada ruang buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga? Margaret, berjumpa kembali dengan program Bicara Ekonomi Politik, sebuah program yang mengangkat isu-isu ekonomi politik secara aktual. Dengan kali ini dengan saya Abdul Hakim. Untuk kali ini kita akan mengangkat topik yang masih hangat betul, yakni keputusan Bank Indonesia untuk menjaga tingkat bunga pada kisaran 4,75%. Untuk mengupas hal tersebut telah hadir bersama kita Bapak Dr. Halim Alamsyah, seorang ekonom senior sekaligus pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saya sapa dulu Pak Halim, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Halim, keputusan BI akhir-akhir ini untuk menjaga tingkat bunga BI rate pada tingkat 4,75% sebenarnya menimbulkan pertanyaan masyarakat, Pak. Karena tampaknya pemerintah ingin agar pertumbuhan ekonomi melaju, bahkan dulu pernah disampaikan mencapai 8%. Sementara tampaknya inflasi juga terjaga baik, sehingga ketika turunkan suku bunga dikit mungkin juga tidak akan terlampau bermasalah. Namun keputusan BI adalah menjaga tingkat bunga pada tingkat tersebut. Mungkin Pak Halim bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Oh, baik. Terima kasih Mas Hakim. Ya, barangkali kalau kita mencoba ya, membaca jalan berpikirnya Dewan Gubernur BI itu tidak lepas dari apa saja bagaimana kondisi ekonomi kita, baik secara makro maupun secara sektoral nanti. Lalu risikonya apa? Itu biasanya seperti itu Bank Indonesia melihat masalah. Nah, kalau kita lihat kebijakan mereka sebetulnya kan dibagi dua sebetulnya kalau mau kita lihat ya secara lebih mudahnya. Kebijakan moneter dalam pengertian yang tradisional, yang terkaitkan dengan suku bunga, lalu yang berikutnya lagi kebijakan yang dinamakan makro prudensial. Saya kira nanti kita akan bahas mengapa BI mengambil langkah yang mereka sekarang umumkan ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan moneternya sendiri, yaitu suku bunga dan bagaimana nanti Bank Indonesia melakukan apakah mau melakukan ekspansi ataukah kontraksi moneter, itu tentu kita harus melihat kondisi makroekonomi kita. Nah, kalau saya melihat perkembangan ekonomi kita ya, mungkin kita pakai 3 indikator utama lah. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua mengenai inflasinya sendiri, dan tentu yang nomor 3 yang dilihat selalu oleh BI juga ya adalah perkembangan nilai tukar rupiah kita. Sepanjang yang saya tahu, perkembangan inflasi kita relatif dalam beberapa tahun terakhir itu di bawah 3%. Bahkan sempat di tahun-tahun 2003-2004 itu terus menurun, dan baru akhir-akhir ini nih, di tahun 2005 sejak awal tahun sudah ada tanda-tanda tekanan inflasi. Nah, tentu saja kita melihat ini datangnya dari mana nih? Padahal pertumbuhan ekonominya kan cenderung tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Ya, artinya kan sudah boleh dibilang 10 tahun terakhir ekonominya seperti terjebak di angka rata-rata 5%. 5%. Nah,
kalau kita lihat grafiknya ya nanti akan kelihatan sebetulnya itu ekonomi kita dan inflasinya itu ada kecenderungan sepertinya itu ada seperti tanda-tanda kenaikan inflasi yang akhir-akhir ini terjadi kalau kita lihat di grafik itu. Lebih karena didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonominya masih sekitar 5%. Berarti ini ada risiko yang lain ini, yang berada di balik angka-angka ini kalau menurut saya ya. Dan kita tahu ternyata salah satunya dari apa yang saya baca dan juga saya teliti, yaitu pelemahan rupiah. Rupiah kita selama 2025 ini itu cenderung melemah. Dan kalau kita hitung dari angka-angka ini ya, dari angka rata-rata kurs rupiah kita, itu depresiasi rupiah terhadap dolar itu kurang lebih antara 7-8%. Ini sepanjang tahun tekanan untuk pelemahan rupiah itu kelihatan. Jadi kalau saya lihat mungkin banyak pengamat mengatakan ekonomi kita tumbuhnya hanya 5%, bahkan domestic demand-nya itu bahkan melemah. Karena itu jadi isu kan, karena golongan menengah kita pendapatannya berkurang. Jadi inflasinya ini bukan karena tekanan permintaan, tetapi lebih banyak karena mungkin dari sisi kenaikan harga barang-barang impor. Dan ini mungkin ada juga kaitannya dengan dampak dari tarifnya Trump, walaupun tidak besar, tetapi yang pasti sudah rupiahnya ini melemah. Melemahnya ini mungkin sedikit banyak berpengaruh kepada inflasi. Ini kelihatan dari angka-angka ini sebetulnya. Nah, oleh karena itu tentu menjadi pertanyaan ya, BI melihat kondisinya itu berbeda daripada pandangan masyarakat secara umum kelihatannya. Artinya kita secara umum sebagai masyarakat tentu saja melihat pertumbuhan kita baru 5%, belum optimal, masih banyak katakanlah kapasitas terpasang di beberapa pabrik-pabrik kita yang tidak terpakai, bahkan PHK makin banyak gitu ya. Tapi kenapa kemudian BI-nya kok nggak mau dorong pertumbuhan ekonomi gitu? Berarti ini BI melihat ada masalah lain kalau menurut saya. Nah itu saya melihat salah satunya adalah pelemahan rupiah ini. Nah tentu saja pertanyaannya pelemahan rupiah ini kenapa? Beberapa episode yang lalu sempat kita diskusikan ya. Kita lihat coba ya grafik yang terkait dengan situasi neraca pembayaran kita. Nah ini yang menarik adalah yang warna merah ini. Warna merah ini defisit artinya. Neraca pembayaran kita ini kan terdiri dari neraca barang dan jasa, ekspor kurang impor, dan neraca modal dan finansial. Nah, biasanya neraca pembayaran Indonesia itu cenderung surplus, dan itu terbukti di angka-angka yang warna biru ini adalah angka surplusnya, dan rata-rata cukup besar. Memang terdapat beberapa tahun neraca pembayaran kita bisa negatif. Namun untuk tahun 2020 sejak 4 tahun terakhir ada kecenderungan neraca pembayaran kita itu defisit. Bahkan tahun ini 2025 sampai kuartal 3 ini angkanya kalau saya tidak salah angka sampai tahun kuartal ketiga itu defisitnya cukup besar dalam ini. Dan ini sudah hampir 14 miliar sampai Q3. Dan kalau kita lihat naga-naganya sampai Q4 ini kemungkinan masih defisit ini. Jadi ini yang salah satu saya kira yang paling besar dampaknya terhadap pelemahan rupiah. Nah tentu saja kan kita bertanya-tanya ini kenapa? Kita pernah diskusi di beberapa episode sebelumnya. Pelemahan rupiah ini selain karena ketidakpastian global akibat dari perubahan kebijakan di Amerika, khususnya Donald Trump, tarifnya Donald Trump maupun perubahan suku bunga oleh the Fed dan ekspektasi akan terjadinya perubahan suku bunga, membuat pasar goncang sehingga mereka mencari safe haven, mencari aset yang aman. Dan salah satunya adalah pergi beli aset keuangan di Amerika atau beli emas atau ke Jepang atau ke Swiss franc. Itu kita baru saja kita diskusikan mengenai hal itu. Dan ditambah lagi, nah ini yang saya kira berdasarkan survei tentu saja, kekhawatiran dari para pemilik uang ini terhadap konfigurasi kebijakan makroekonomi di dalam negeri.
Dan terutama dari sisi fiskal. Mereka melihat risiko fiskal di Indonesia itu meningkat. Dan kita sudah dengar beberapa hari ini kan, bahwa ternyata tahun ini, tahun 2025, kemungkinan penerimaan pemerintah akan bolong besar di situ. Sehingga akan ada upaya-upaya beberapa waktu ini kita dengar sendiri dari beberapa pengusaha. Mereka sudah mulai dipanggili oleh kantor pajak untuk membayar lebih banyak, gitu. Nah ini kan tentu saja artinya, ya ini sebetulnya suatu praktek yang sudah lama dilakukan oleh teman-teman kita di kantor pajak ya. Tetapi ya pengusaha melihat ini memang ya karena penerimaan pajaknya itu tidak bisa sesuai dengan target. Sampai dengan November kemarin baru saja Menteri Keuangan menyampaikan bahwa mereka baru sampai sekitar di bawah 80% penerimaannya. Padahal biasanya di bulan-bulan seperti sekarang sudah mendekati 90%. Habis ya. Iya. Nah, ini menunjukkan artinya Bank Indonesia berusaha melakukan balancing ya. Artinya itu menyimbangkan antara tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Makanya judul dari press release-nya kalau dibaca itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Balancing act ya. Ya, ini dia seperti itu kurang lebih. Tapi begini Pak Alin, ketika suku bunga diturunkan, kan harapannya jumlah uang beredar akan meningkat ya. Ya. Ketika jumlah uang beredar meningkat, inflasi tambah tinggi ya. Iya, kalau misalnya uang itu memang betul-betul bisa mendorong permintaan ya. Iya. Gitu. Dengan kata lain, apakah pelemahan rupiah ini menjadi salah satu penyebab BI tidak mau menurunkan tingkat bunganya? Saya kira kalau dilihat dari data-data tadi ya, secara makro Bank Indonesia ada kekhawatiran bahwa kestabilan nilai rupiah itu akan terganggu. Jadi di situ ada risiko karena dia melihat tahun depan, tahun 2026 dan mungkin selanjutnya kondisi ekonomi global ternyata tidak sebaik yang diduga. Bank Indonesia sendiri dalam press release mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan itu justru akan lebih rendah daripada tahun ini. Sementara beberapa waktu yang lalu, berapa 2-3 bulan yang lalu, banyak yang memperkirakan perekonomian dunia mungkin akan lebih baik gitu loh. Jadi ini kita lihat BI melihatnya tahun depan ekonomi dunia itu lebih lemah daripada tahun ini. Nah, ditambah lagi nanti dengan masih berlanjutnya ketidakpastian, kita akan melihat mungkin yang lebih jelas itu resiko ini kelihatannya nanti di sektor keuangan dan perbankan. Kalau kita coba lihat nanti beberapa indikator mungkin akan lebih jelas ya. Risiko apa yang dilihat oleh Bank Indonesia. Mungkin kita coba masuk ke tabel berikutnya, kita lihat sini. Saya coba langsung jump to yang capital flows ini. Ini adalah uang yang bisa masuk, bisa keluar ya. Kebetulan yang di sini itu ini outflow ini. Ini tidak ada tandanya, tetapi sebetulnya ini adalah outflow yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, khususnya yang dimiliki oleh asing. Ini sebagai contoh saja. Data yang lengkap mengenai total capital flows yang terjadi untuk kasus Indonesia itu adanya di neraca pembayaran tadi, yang 14 miliar itu. Di sini ini hanya untuk indikator awal, early warning lah kira-kira ya. Nah ini bulan Oktober-November, ternyata ini year to date ya, masih terjadi. Capital outflow ini dalam rupiah 132 triliun di bulan Oktober, November itu yang lalu arus modal keluar itu 139,4 triliun. Kalau kita bagi dengan 16.500, 16.600 itu kurang lebih 8,5 miliar lah, kurang lebih. Jadi ini masih tekanan untuk keluar itu masih ada. Nah itu intinya ini resiko ini yang dilihat oleh Bank Indonesia. Sementara kalau dilihat dari depresiasi rupiahnya itu ya itu tadi antara 7 sampai 8%. Jadi ya ini memang risiko ini besar. Nah, kemudian memang cadangan devisa BI
ini tidak kelihatan ya, tetapi di bulan-bulan sebelumnya itu sempat turun. Karena Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing. Itu nggak kelihatan di sini tentu saja, tetapi kita bisa baca cadangan devisa BI itu cenderung turun, dan kemudian tentu saja pemerintah juga khawatir. Berbahaya buat impor ya. Kemampuan Berbahaya impor. buat kestabilan sektor keuangan secara keseluruhan. Makanya ini juga salah satu alasan mengapa pemerintah akhir-akhir ini kan langsung mengatakan kita akan memperketat aturan devisa hasil ekspor. DHI Itu antara lain itu. Sebetulnya kalau kita baca, pemerintah sendiri akhirnya mengakui bahwa kalau tidak memberikan atensi kepada stabilitas nilai tukar rupiah, itu punya dampak kemana-mana. Nah, tadi kita udah lihat tuh angka-angka dan grafiknya tadi, termasuk ke inflasi itu sendiri. Artinya ekonomi sedang lemah. Ini kita bisa lihat pertumbuhan kreditnya masih 7,4, 7,7, agak naik sedikit November yang lalu. NPL-nya sebetulnya yang tidak terlalu banyak, resiko di situ 2,25, ini gross ya. Kalau secara netnya itu 0,9. Artinya di perbankan masih aman. Hanya kreditnya tidak mau jalan. Itu ada masalah sedikit di situ. Nah, artinya nih perbankan kita masih oke. Kekuatan modalnya 26%, jauh di atas ketentuan minimum. Kalau menurut OJK itu antara 13 sampai 17% itu kalau menurut, tergantung dari kondisi banknya ya. Ini udah jauh sekali 26%. Jadi perbankan tidak ada risiko yang besar di situ. Alat-alat liquidnya cukup banyak 29%. Jadi tidak ada masalah mengenai likuiditas, tidak ada masalah mengenai risiko kredit, NPL di sini. Tetapi pertumbuhan kreditnya rendah. Jadi kalau kita lihat secara umum, risiko di bidang sektor keuangan dan perbankan kembali lagi terjadinya itu di masalah ketidakseimbangan di pasar valuta asing. Nah itu makanya jangan heran ini fokusnya pemerintah ke situ. Pak Halim, ada yang mengkhawatirkan tentang ini era yen murah itu, Pak Halim. Ya. Ketika Jepang mungkin akhirnya memutuskan untuk memberikan tingkat bunga tertentu sehingga dimungkinkan orang bisa, kalau kita menurunkan tingkat bunga mungkin akan berdampak negatif. Itu bagaimana, Pak Halim? Apakah betul seperti itu? Ya, ini memang ini agak sedikit beda isunya, tetapi ini terkait nanti dengan mengapa terjadinya capital outflow gitu ya. Salah satu unsur yang bisa mendorong terjadinya capital outflow tadi adalah memang kembalinya dana-dana yang tadinya itu dibiayai oleh yen kembali pulang. Karena mereka takut biaya untuk megang yen itu menjadi lebih mahal kan. Kan sekarang kita dengar Bank of Japan, BOJ, menaikkan suku bunganya, walaupun belum terlalu tinggi amat ya, dari 0,5 menjadi 0,75%. Masih kecil ya? Masih kecil, masih jauh di bawah dengan suku bunga kita 4,75 di BI ya, tetapi juga di pasar dengan keseimbangan di suku bunga nilai pasar uangnya itu sekitar 4,75 sampai 5% seperti itu. Jadi masih jauh bedanya. Nah, namun bagi orang yang melakukan meminjam uang dari yen dengan bunga 0,50, artinya rendah sekali lah di sana ya. Kemudian dia masukkan ke Indonesia, dia akan dapat suku bunga 5%, 5,5% tergantung dia bermain di mana. Bahkan kalau dia beli surat berharga negara kita bisa dapat 6 sampai 6,5%. Ya, artinya kan dia ada spread perbedaan antara biaya yang dia bayar di yen hanya 0,5 atau 0,75 sekarang. Kalau dia masukkan ke Indonesia, dia dapat 0,5 sampai 6%. Ya. Artinya itu ada spread yang cukup tinggi. Namun kan dia khawatir nanti beberapa waktu ke depan yennya itu akan makin tinggi suku bunganya, nanti yennya menguat. Nah kalau yen menguat dia agak rugi dia. Dia lebih suka rupiahnya yang menguat terhadap yen. Sehingga nanti waktu dia nukar hasil investasinya di Indonesia,
dia akan dapat yen lebih banyak kalau rupiahnya kuat. Returnnya double ya. Nah, jadi Dari dia bunga. double untung. Iya. Biaya bunganya rendah, rupiahnya menguat terhadap yen. Tapi sekarang sih ada kemungkinan terbalik. Ada kemungkinan ya ekspektasinya. Rupiahnya akan lebih kuat. Nah, ini yang membuat mungkin beberapa pemain yang fund manager itu cepat-cepat dia menarik uangnya. Itu salah satu juga yang menyebabkan mengapa terjadinya capital outflow itu. Ini yang namanya carry trade istilahnya. Iya, carry trade. Nah ini yang ya kita nggak tahu persis berapa banyak, tetapi paling tidak itu adalah yang pergi keluar gara-gara dia menggunakan uangnya itu asalnya itu dari yen. Tapi ini juga menjadi bagian lah dari yang perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia tentu saja. Namun kembali ke yang tadi, analisisnya itu menunjukkan bahwa dari sisi stabilitas sistem keuangan, kalau perbankannya sendiri saya tidak melihat ada masalah. Risiko kreditnya masih relatif terkendali, perbankannya juga cukup kuat, alat liquidnya juga cukup banyak. Tinggal masalahnya adalah mereka intermediasinya belum optimal. Karena pertumbuhan kreditnya ternyata kok tidak bisa naik cepat. Padahal Bank Indonesia sudah menggelontorkan banyak sekali guyuran likuiditas ya untuk mendorong agar bank-bank akan mau mendorong kredit gitu. Ditambah lagi dengan guyuran 270 triliun dari Menteri Purbaya. Tapi ternyata nggak bergerak juga. Karena masalahnya bukan dari sisi ketersediaan uang. Karena masalahnya itu tadi, permintaan kreditnya memang lemah gitu. Jadi bukan semata-mata masalah supply ya, tapi memang demand-nya ya betul. Juga. Nah itu yang menjadi akhirnya kan sepertinya kita lihat kok jadi seperti ada kontradiksi ya, ya kan? Pemerintah mungkin masyarakat umum kita inginnya itu pertumbuhan kita bisa kita dorong dong jadi paling nggak 6% menurut Pak Purbaya atau mungkin nanti mau mengarah ke 7% segala macam. Tapi kondisinya agak sulit buat Bank Indonesia kalau membiarkan itu terjadi kan nanti nilai rupiahnya yang kena. Nah ini saya kira apa istilahnya itu yang menjadi jalan pikirannya Bank Indonesia saya lihat seperti itu. Jadi ya artinya memang dari sisi SSK ini kita memang punya masalah ya, tetapi masalahnya itu lebih berputar di sekitar keseimbangan di pasar valuta asingnya, gitu. Nah kita punya masalah lain gitu, yang tentu saja penting untuk diadres gitu. Tetapi masalahnya ini mungkin tidak cukup kalau hanya oleh kebijakan dari Bank Indonesia saja gitu loh. Ini yang saya maksud adalah risiko lain yang sifatnya lebih struktural, yaitu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhannya itu harus lebih inklusif, ya. Kemudian bagaimana agar terutama kegiatan ekonomi yang dimotori oleh UKM itu bisa hidup kembali dengan cepat gitu. Mungkin tadi di situ tidak ada datanya, tapi kita tahu pertumbuhan kredit yang kepada sektor UKM itu negatif sekarang ini. Bukannya lagi melambat, sudah turun dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Mengapa dia bisa turun? Kalau perbankan lebih karena risiko kreditnya tinggi ternyata. Jadi risiko, kalau tadi kan NPL secara umum 2,25%. Iya, rendah ya. Rendah. Tapi kalau untuk UKM itu sudah 4,5%. Jadi bahkan ada beberapa bank yang sudah jauh di atas 5%. Nah ini yang membuat beberapa bank mengerem. Mengapa dia ngerem ya? Karena manajemen risikonya mengatakan, wah kita susah nih untuk memberikan kredit kepada UKM. Dan ini memang bagian dari aturan main yang mereka harus ikuti sesuai dengan ketentuan dari OJK. Nah ini yang saya lihat Bank Indonesia mencoba akhirnya kalau kita baca kembali ya istilahnya itu postur kebijakannya Bank Indonesia, dia mencoba mempertahankan suku bunga. Suku bunganya tadi tidak diturunkan. Dia jaga di 4,75. Karena berdasarkan perhitungan mereka tentu 475 ini cukup untuk menjaga agar rupiahnya jangan terlalu melemah lagi kalaupun ada tekanan.
tetapi juga mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan para calon yang membutuhkan kredit gitu loh. Para investor ya. Para investornya. Jadi ini dia bertahan di situ. Namun kalau kita lihat beberapa tadi, kalau kita bisa kembali ke postur kebijakan Bank Indonesia ya, yang tadi di pertama. Nah itu Bank Indonesia mengatakan di dalam press release-nya itu, dia tetap melanjutkan kebijakan moneter longgarnya. Dan memang kelihatan sih ya, tercermin dari penurunan alat-alat operasi pasar terbukanya. Kalau awal tahun itu total alat-alat yang dia gunakan untuk menyedot dana dari masyarakat itu sampai 916 triliun. Nah, pada 16 Desember yang lalu, itu sudah turun menjadi 735 triliun. Atau ada penurunan 181,3 triliun. Dengan kata lain ini ya, Bank Indonesia juga mencoba membantu ekonomi, tapi bukan dengan tingkat bunga ya. Bukan dengan tingkat bunga. Jadi dia menggelontorkan lebih banyak uang biar diserahkan ke bank-bank untuk bisa digunakan memberikan kredit. Ini baru dari sisi open market operation umumnya. Tapi juga Bank Indonesia juga di dalam press release mengatakan dia juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Itu ada tujuannya. Tujuannya menjaga agar harga dari SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah itu jangan harganya sampai turun. Gara-gara karena adanya outflow, artinya ada investor yang menjual SBN itu untuk keluar dari Indonesia. Ya itu juga bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas gitu. Dan ini memang yang diuntungkan dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Begitu, seperti itu. Jumlahnya 350-an sekian. Dan mereka harus yang tahu. Iya, maksudnya tahu dong. Nah, ini kan bagian dari koordinasi antara moneter dan fiskal. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh BI ya. Namun saya melihat di samping menjaga stance melonggarkan kebijakan moneter, BI juga mencoba sekarang mendorong pertumbuhan ekonominya itu tidak menggunakan suku bunga, yaitu melalui yang namanya kebijakan makro prudensial. Nah, apa ini kebijakan makro prudensial ini? Kebijakan makro prudensial ini tidak lain adalah kebijakan untuk mendorong bank-bank khususnya ya, karena BI hanya bisa mengatur bank-bank. Kalau OJK bisa mengatur bank-bank dan non-bank di dalam bidang keuangan. Tapi khusus untuk Bank Indonesia dia menggunakan yang namanya makro prudensial. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong bank-bank untuk lebih, misalnya contoh menggunakan yang namanya credit policy. Credit policy ini bisa dilakukan oleh BI, memberikan arah kepada perbankan untuk memberikan kredit ke sektor-sektor ekonomi yang prioritas. Nanti di dalam tabel tadi bisa kita lihat bahwa di situ Bank Indonesia sudah sejak beberapa tahun ini sebetulnya mengeluarkan yang namanya kebijakan likuiditas makro. Ini berupa insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang dewasa. Ini sebetulnya bank-bank itu wajib hukumnya itu ya menaruh uangnya di rekening mereka di Bank Indonesia, diparkir di sana, tidak boleh dipakai untuk apapun, minimal sekitar mungkin 8-9% rata-ratanya ya. GBM ya Pak? Nah ini GBM ya, giro wajib minimum. Nah BI rupanya melihat istilahnya itu kemungkinan untuk bisa memberikan insentif lah kepada bank-bank, bagi bank-bank yang mau memberikan kreditnya kepada sektor-sektor prioritas. Itu ada 7 atau 8 saya lupa yang sudah ditentukan ya, sesuai dengan program pemerintah. Itu dia akan bisa mendapatkan insentif maksimal pada waktu tahun lalu seingat saya itu 5%. Artinya kalau dia bisa semua bank-bank bisa memenuhi target itu dia akan dapat insentif 5%. Artinya itu tadi pada waktu ketentuan katakanlah 9% minimum GBM-nya. Tapi kalau dia sudah bisa memberikan kredit kepada sektor-sektor itu
uang yang ada diparkir di Bank Indonesia itu bisa dia pakai 5%-nya. Jadi efektif dia hanya naruh uang di BI 4%. Nah itu sebetulnya itu insentif dari sisi volume likuiditas. Sama dengan tadi penurunan instrumen open market operation. Nah kemudian beberapa waktu ini kita lihat ya, insentifnya itu kalau sampai pertengahan Desember yang lalu ini sudah mencapai 388 triliun yang digunakan oleh bank. Gitu loh. Ya, ini juga sebetulnya adalah ekspansi moneter. Iya, besar sekali ya. Besar ya. Jadi tapi ini ternyata juga belum mampu mendorong pertumbuhan kredit. Jadi kelihatannya oleh bank-bank ini dipakai lebih banyak untuk menurunkan biaya dana, bukan untuk mendorong pertumbuhan kredit. Apa buktinya? Ya buktinya suku bunga kreditnya masih belum turun banget gitu loh. Jadi kita lihat ini memang penggelontoran likuiditas di Indonesia ini tidak begitu efektif untuk mendorong pertumbuhan kredit. Boro-boro untuk pertumbuhan ekonominya gitu ya. Jadi ini juga suatu pelajaran kalau menurut saya ya. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter itu harus lebih erat. Dan kita tahu bulan Oktober yang lalu Menteri Keuangan Purbaya yang baru menggelontorkan 200 plus 76 triliun ya, jadi 276 triliun kepada perbankan. Dengan harapan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. BI sudah melakukan itu sudah sejak awal tahun sebetulnya. Ditambah dengan insentif ini, ternyata juga nggak terlalu besar dampaknya. Ya kita lihatlah nanti apakah artinya tidak cukup hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, itu nggak akan cukup. Karena ada masalah lain yang kita hadapi di ekonomi kita. Nah kemudian BI juga kelihatannya dengan yang terbaru ini membuat suatu inovasi kebijakan, yaitu bagaimana kalau insentif likuiditas itu tidak hanya diberikan kepada yang sifatnya berdasarkan volume kredit, tapi juga diberikan insentif bagi bank-bank yang bisa menurunkan benar-benar suku bunga kreditnya. Langsung ke sasarannya. Langsung ke harganya. Iya. Bukan ke likuiditas atau volume kuantitasnya. Nah ini inovasi baru. Iya. Menarik untuk dilihat apakah ini memang akan berhasil atau tidak. Jadi daripada dia katakanlah ya memberikan tambahan likuiditas secara volume, kuantitas, untuk mendorong pertumbuhan kredit, dia sekarang menggunakan insentif langsung dengan mengatakan kepada bank-bank, oke, bank-bank kalau Anda bisa menurunkan suku bunga kreditnya lebih cepat, Anda akan dapat tambahan likuiditas. Nah itu kurang lebih saya kira kita akan coba lihat apakah memungkinkan atau tidak. Ya itu karena kan BI sudah menurunkan hampir 125 atau 150 basis point. Kalau dihitung sejak awal tahun ini ya mungkin 1,25% penurunan suku bunga BI rate-nya. Tapi penurunan kreditnya, suku bunga kredit itu hanya 0,24% gitu loh. Masih jauh sekali. Iya. Jadi itu barangkali yang saya lihat situasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia menjadi lebih hati-hati nih gitu. Kalau dikatakan apakah dia pro pertumbuhan, ya kebijakan di bidang volume istilahnya kuantitasnya, iya dia sangat pro pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tetapi kalau dari sisi suku bunganya dia bertahan karena suku bunga ini begitu dia turunkan, dampak pertamanya akan kena langsung ke nilai tukar. Dan memang kalau kita lihat para pakar juga pendapatnya terbelah dua ya. Ada yang sepakat dengan tingkat bunga yang tidak turun, artinya mereka bisa memahami ini. Tapi memang sebagian masyarakat mempertanyakan hal ini ya. Betul. Tadi penjelasan Pak Alim, saya pikir mengena ke semua hal itu. Jadi mungkin teman-teman di warganet yang belum memahami mengapa BI menahan suku bunga, mungkin sekarang punya pengertian itu. Tapi mungkin pertanyaannya begini, yang saya kira memang patut juga kita juga pengen tahu ya,
apakah stance Bank Indonesia yang sebetulnya melakukan balancing act istilahnya ya, jadi ya, mencoba tidak terlalu doyong ke kanan, tidak terlalu doyong ke kiri, dia berada di tengah. Kadang-kadang kalau misalnya memungkinkan saya akan doyong ke pertumbuhan ekonomi, tapi kalau dia terlalu doyong ke ekonomi, takutnya nanti akan membahayakan keseimbangan nilai tukar. Ya ini yang dia lakukan sekarang sebetulnya. Pertanyaannya tentu saja adalah apakah di tahun-tahun berikutnya, ini kan kita sudah mau berganti tahun ya, Akan seperti ini terus itu. apakah seperti ini gitu? Apakah ada ruang buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga? Ya kan masyarakat yang pengennya apakah Bank Indonesia akan bisa pro growth betulan gitu loh, kira-kira seperti itu kan? Ya saya kira ini kembali lagi. Menurut saya ada 3 hal yang kita akan lihat ya. Yang pertama tentu saja kondisi globalnya. Kalau kondisi globalnya masih seperti sekarang, masih penuh ketidakpastian, yang akan menyebabkan orang cenderung menjadi istilahnya itu risk averse, ya, akan cenderung hati-hati terhadap risiko, apalagi kalau tadi yen terus dinaikin suku bunganya, ini tentu akan mengurangi kelonggaran bagi para investor itu untuk melakukan carry trade. Iya. Dia akan berhitung dulu lah. Dugaan saya sih kalau misalnya Bank of Japan-nya itu menaikkan suku bunga, ketahuan akan berada sampai di level berapa. Kalau sudah ada pendugaan seperti itu, mungkin carry trade-nya mungkin masih akan bisa berlanjut terus dan mereka akan kembali ke Indonesia. Kalau sudah ketahuan. Tapi kalau belum tahu, mereka sementara ini akan cabut duluan. Itu yang pertama. Kedua, di Amerikanya juga. Kalau Amerikanya sudah jelas stance dari the Fed-nya itu akan lebih longgar tahun depan, ya itu akan membuat ruang untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga menjadi lebih besar. Gitu ya. Terus yang ketiga, tentu saja inflasi. Inflasinya ini tadi kan kita udah lihat dari depan. Mulai menggeliat ya. Mulai naik gitu. Apakah akan terus naik menuju arah di atas 3,5%? Kan batas maksimum range kisaran target BI kan 2,5 plus minus 1. Nah, jadi kalau dia naik di atas 3,5, lewat, ya tentu Bank Indonesia mungkin nggak akan terlalu istilahnya itu seperti kacamata kuda ya. Tetapi paling tidak kan dia tahu kalau sekali tekanan inflasi ini naik hanya gara-gara datangnya dari depresiasi rupiah, dia juga nggak mau. Jadi ini kita lihatlah bagaimana. Dalam kondisi itu malah tingkat bunga mungkin dinaikkan ya? Bisa jadi. Ya. Artinya ini variasi kondisi yang akan terjadi itu bisa macam-macam. Iya. Tapi saya akan condong mengatakan BI akan tetap hati-hati. Kecuali kalau kondisi globalnya tadi itu membaik. Terus berbagai kebijakan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu membuat pasar jadi lebih percaya terhadap kebijakan di dalam negeri. Itu dengan sendirinya kredibilitas kebijakan dalam negeri kita akan membaik. Nah itu juga akan membuat orang akan cenderung masuk lagi ke Indonesia. Karena yang dibeli adalah masa depan, bukan yang sekarang atau yang sudah lewat, gitu kan. Nah ini maksud saya, inilah kondisi kita. Seperti itu barangkali. Baik Pak Halim, tampaknya semua hal yang menjadi potensi penjelas mengapa BI menahan tingkat bunga pada 4,75 sudah tersampaikan ya. Harapan kita teman-teman warganet memahami ini sehingga kemudian lebih bisa mengerti mengapa BI melakukan hal ini. Tapi sebelum kita akhiri mungkin Pak Halim punya statement atau apa? Saya kira di menjelang akhir tahun ini tentu kita melihat situasi akan mereda karena orang udah banyak liburan. Jadi ya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru saja. Semoga di tahun yang akan depan kita semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Semoga ekonomi membaik. Kredit juga menggelontor lebih deras sehingga kemudian ekonomi juga membaik. Demikian warganet bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Dr. Halim Alamsyah. Insya Allah menjelaskan tentang kondisi tadi sehingga kemudian kita mendapat pencerahan bersama. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih.